Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan Tebronol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Tebronol bicara tentang janjangan kosong. Janjangan kosong alias JJK alias tangkos merupakan salah satu limbah dari pabrik kelapa sawit yang besarnya itu adalah 23% dari volume buah yang diolah di pabrik. Jadi kalau dalam satu ton atau 1000 kg tandan buah segar yang diolah di pabrik akan menghasilkan janjangan kosong sekitar 230 kg. Ini sekedar informasi aja. Pertanyaannya adalah mana yang lebih bagus Pak Pendi, jangkos dari pabrik atau jangkos dari ketekan? Mohon dibalas. Oke. Jadi yang membedakan antara jangkos yang dari ketekan itu sama dengan jangkos yang dari pabrik adalah kecepatan dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh tuh gini nih, kalau yang dari pabrik itu adalah direbus dulu, sehingga direbus kemudian bicara tentang minyaknya jelas rata-rata nanti kalau habis direbus kemudian keluar dari pabrik maka biasanya akan mengandung jamur-jamur yang berwarna oranye yang notabene adalah kadar minyak yang terserap oleh janjangan kosong itu sendiri. Ini kalau dari pabrik, sehingga biasanya maka pembusukannya akan relatif lebih cepat dibandingkan dari yang ketekan. Kecuali ketekan memang udah lama, maka biasanya kalau ketekan kan diambil brondolannya tuh. Kalau diambil brondolannya berarti minyaknya nggak ada. Sehingga jamur-jamur dari janjangan kosong yang ketekan itu biasanya tidak mengandung jamur yang berwarna ungu, berwarna oranye. Nah, pertanyaannya lebih bagus mana kadarnya? Tetap akan jauh lebih bagus janjangan kosong yang berasal dari pabrik karena dia udah direbus dulu itu dibandingkan janjangan kosong yang berasal dari ketekan. Kalau dari ketekan itu murni dia memang membusuk itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang janjangan kosong maka kita harus memahami bahwa di dalam janjangan kosong itu sendiri kesetaraan unsur yang terkandung di dalamnya adalah sekali lagi dalam 1 ton janjangan kosong itu adalah setara kandungan nitrogennya adalah 7,0 urea, kemudian rok fosfatnya 4,0, kemudian KCl-nya 19,3 dan glyceridnya adalah 4,4 kg. Itu jadi satuannya kilogram. Jadi setaranya ureanya adalah 7,0, kemudian rok fosfatnya 2,8 ya kilogram, kemudian KCl-nya 19,3 dan ini adalah glyceridnya setaranya adalah 4,4 kg yang terkandung setara dengan 1 ton janjangan kosong. Sehingga janjangan kosong ini memang mengandung unsur hara yang relatif cukup besar dan sangat sekarang menjadi primadona karena bahwa tidak hanya mengandung unsur mengandung unsur hara saja, tapi juga pemberian janjangan kosong akan merangsang perakaran dengan memperbaiki struktur tanah itu sendiri. Lah kalau kita ngomongin ketekan dari pabrik lah, bahwa ketekan dari ram-ram tertentu ataupun dari orang-orang yang memiliki usaha ketekan-ketekan di tepi jalan itu ataupun di beberapa wilayah ada yang ngeteki brondolan, maka janjangan kosongnya relatif kalau ngomong kadar ya karena tidak ada minyaknya ya, karena rantai panjang minyak ini ya juga unsur hara pastinya dibandingkan yang ketekan itu lah pembusukannya juga lain, pasti akan lain. Kemudian kalau nitrogennya gimana ya nggak ada banyak berubah karena memang direbus saja karena dalam bentuk yang serat panjang. Karena ada yang juga yang bertanya, Pak Pendi kalau janjangan kosong ini kan direbus TPS direbus berarti kan nitrogennya bisa menguap. Ntar dulu, nitrogen dalam janjangan kosong berada dalam posisi serat panjang yang notabene bahwa penguapan akan sangat rendah sekali di dalam penguapan dari yang di perebusan tandan buah segar itu sendiri. Sehingga kalau saran saya janjangan kosong yang dari pabrik atau yang ketekan jauh lebih bagus yang dari pabrik itu sendiri, apalagi pabrik yang berada di perusahaan yang berasal dari pupuk. Karena bisa jadi bahwa apakah janjangan kosong itu kadarnya itu sama, belum tentu. Kalau misalnya berasal dari ketekan-ketekan itu jangan-jangan dari masyarakat yang mungkin nggak mupuk, mohon maaf sebelumnya, maka janjangan kosong yang terkandung di dalamnya ya sangat relatif. Tapi kalau di perusahaan yang notabene mupuk setiap tahun, penyerapannya juga semakin baik dan diolah di pabrik ya, maka ya kadarnya akan lebih tinggi dibandingkan yang berasal dari ketekan yang
apa namanya dari masyarakat yang mungkin mayoritas banyak pupuknya ya kadang-kadang lupa banyak untuk kebutuhannya itu. Sehingga kalau saran saya mau menggunakan janjangan kosong, maka kalau bilang kadarnya ya lebih tinggi yang ada dari pabrik. Kemudian kalau kecepatan reaksinya juga dari pabrik karena dia udah direbus dulu. Kemudian di pabrik juga janjangan kosong ini sendiri ada dua. Ada juga yang pabrik yang mengeluarkan janjangan kosong dalam bentuk utuh, ada juga ada pabrik-pabrik tertentu yang mengeluarkan dalam bentuk yang apa ya, dalam bentuk yang sudah dipres, dia tinggal kayak serabut-serabut saja. Lebih bagus mana ya masih utuh itu. Jadi kalau yang serabut-serabut saja biasanya malahan kadang-kadang sedikit banget yang keluar. Biasanya perusahaan-perusahaan yang apa namanya yang mengeluarkan apa menggunakan pres pada janjangan kosong biasanya dia memiliki apa stasiun sendiri adalah composting, sehingga kalau tidak dikomposi ya masih tetap rendah dibandingkan janjangan kosong yang utuh. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia. Pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau memilih janjangan kosong yang lebih bagus mana, yang lebih bagus ya dari pabrik atau pabrik kelapa sawit atau PKS karena sudah direbus dulu. Kalau apa namanya kalau apa bicara tentang kecepatan reaksi juga yang dari pabrik. Kemudian kalau pilih mana yang lebih utuh atau yang dalam bentuk yang sudah kena pres akan jauh lebih bagus yang utuh. Karena gini, masih banyak orang yang salah kaprah menanggapi janjangan kosong. Janjangan kosong kita berharap kadarnya tinggi banget, ya saya bilang nggak akan tinggi-tinggi banget. Cuma pemberian janjangan kosong itu akan jauh lebih baik pada lahan-lahan mineral yang tidak pernah ada genangan. Sehingga janjangan kosong ini relatif akan cepat terdekomposisi dan menghasilkan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit dibandingkan kode janjangan kosong yang diterapkan pada daerah-daerah walaupun dia mineral yang sering tergenang, maka reaksinya kan dekomposisi akan berjalan lebih lambat. Itu sih yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, karena berbeda lagi janjangan kosong dengan abu janjangan kosong. Kalau seandainya lahan kita memang membutuhkan bahan organik yang cukup besar, misalnya lahan pasiran itu atau berbukit, lebih bagus menggunakan janjangan kosong. Karena abu janjangan kosong itu di apa ya kadar tertingginya kalium. Tapi penambahan bahan organiknya tidak sebanyak ke janjangan kosong, sehingga untuk merangsang perakaran lebih bagus mana antara janjangan kosong dan abu janjangan kosong. Maka ya janjangan kosong. Kelebihan dari abu janjangan kosong kadar kaliumnya tinggi, dan yang paling pasti kadar kalium yang tinggi ini ditambah dengan pH yang cukup tinggi, sehingga ketika diberikan di daerah-daerah gambut khususnya untuk pemberian abu janjangan kosong itu kan berarti akan sangat baik sekali, Mas. Itu sehingga itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.